Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Terima kasih untuk kehadiran di rumah Bu Eligia di lingkungan Santa Maria Area 2 ini. Terima kasih untuk kehadiran kita, semoga kehadiran kita ini merupakan semangat bagi seluruh umat yang ada di lingkungan Santa Maria Area 2. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan ketiga ini berjudul Allah Sumber Harapan Karena Kasih Setianya. Diambil dari kitab Hosea bab 6 ayat 1-6. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, kemunculan virus COVID-19 dengan segala variannya membuat orang bertanya akan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Apakah semuanya ini adalah kehendak Tuhan? Di manakah kasihnya yang luar biasa kepada umatnya sebagaimana yang selalu dijanjikannya? Dalam pertemuan ketiga ini kita akan mendalami subtema Allah Sumber Harapan Karena Kasih Setianya. Melalui pertemuan ini kita akan mendalami bersama tentang Allah yang hadir dalam segala zaman, termasuk di tengah situasi yang sedang kita alami sekarang. Kita diajak untuk melihat kasih Allah yang tetap menyertai kita dalam masa sulit ini. Ia hadir dalam dan melalui berbagai cara, termasuk dalam bentuk solidaritas yang terbangun di antara kita. Mari kita memulai pertemuan ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Mada Bakti 215. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Tak mudah bagiku ikut panggilan-Mu yang aku dengarkan dalam sabda-Mu. Bimbinglah langkahku, tuntunlah arahku, agar tak menyimpang dari jalan-Mu. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga ini kita akan mendalami perikop dari kitab Hosea, yakni Hosea bab 6 ayat 1-6. Dalam perikop ini terungkap bahwa kasih setia Allah itu selalu ada, seperti fajar dan seperti hujan yang mengairi dan menyegarkan bumi. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan menyadari dan melihat kembali kasih Allah yang telah menyertai kita dan tetap menyertai kita dalam situasi pandemi ini. Kesetiaan Allah yang selalu menyertai dan menolong kita ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk saling menolong satu sama lain. Supaya layak dan pantas kita beribadat dan merenungkan firman sabda Allah, mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, kami bersyukur atas kerelaan Putra-Mu untuk turun ke tengah dunia dan tinggal di antara kami. Ia menjadi bukti kesetiaan kasih-Mu yang tidak terhingga kepada kami. Semoga kami tetap merasakan kehadiran dan kasih-Mu itu di dalam perjuangan hidup kami.
Mampukanlah kami agar dapat membagikan kasih yang kami terima itu kepada sesama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita membaca bersama-sama Kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Silakan dibuka. Kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Di dalam HP juga ada, misalnya di e-Katoliknya. Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Ya. Mari kita membaca bersama-sama. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita diajak untuk mendalami teks dengan 4 pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel? Kita bisa melihat ayat 1, 2, dan 5. Mari kita membaca dan mendengar dengan seksama. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Selanjutnya kita akan membaca seperti tadi yang sudah dijelaskan di ayat 5. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Nah, itulah apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel. Kita bisa baca di ayat 1, 2, dan 5 di kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Berikutnya yang kedua, bagaimana kesetiaan Tuhan itu digambarkan dalam perikop ini. Kita bisa lihat ayat 3. Kita akan membaca dan mendengarkan dengan seksama. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, itulah bagaimana kesetiaan Tuhan itu digambarkan dalam perikop ini. Kita bisa baca di ayat 3. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana gambaran kasih setia Efraim, yakni orang Israel, kepada Tuhan. Kita bisa lihat ayat 4. Mari kita dengar dan baca dengan seksama. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Itulah bagaimana gambaran kasih setia Efraim, yakni orang Israel, kepada Tuhan. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa yang lebih disukai oleh Tuhan? Kita bisa lihat ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Itulah yang disukai oleh Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 6. Jadi perikop di Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6 ini merupakan suatu hal yang harus kita renungkan dan kita lakukan, bahwa untuk mendapat suka dari Tuhan kita harus mencintai Tuhan dengan total. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukanlah kurban sembelihan atau halal materi yang kita berikan. Dan yang selanjutnya adalah menyukai pengenalan akan Allah. Jadi kita harus kenal dengan Allah lebih daripada kurban bakaran. Itulah yang disukai oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Kita akan masuk ke dalam penjelasan teks. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang selalu mengupayakan yang terbaik bagi kita. Itulah Allah kita. Dia bukan hanya menerkam tetapi juga menyembuhkan. Dia bukan hanya memukul dan melukai tetapi juga membalut luka-luka. Dia bahkan juga menghidupkan dan membangkitkan sehingga orang dapat berdiri tegak di hadapannya. Ajakan untuk berbalik kepada Tuhan merupakan ajakan untuk disembuhkan, dihidupkan, dan dibangkitkan. Nah, itulah ajakan Tuhan yang sungguh mulia yang diberikan kepada kita. Yang kedua, orang Israel diajak untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pengenalan yang baik dan mendalam akan membantu seseorang mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal ini berguna sekali untuk mengatasi persepsi atau pandangan yang salah tentang Tuhan. Di ayat 6 disebutkan bahwa Tuhan lebih menyukai pengenalan akan dirinya daripada kurban-kurban bakaran. Jadi hal-hal materi itu adalah hal-hal yang tidak penting bagi Allah, tetapi pengenalan akan dirinya itu adalah sesuatu yang sangat menyukakan Allah. Sehingga kita harus mengenal siapakah Allah itu. Selanjutnya, kurban bakaran bisa saja dipersembahkan tanpa pengenalan akan Allah. Ya, kalau kita mau kasih kurban bakaran tanpa mengenal Allah pun bisa. Karena itu pengenalan akan Allah jelas lebih bermakna. Sebab dengan itu orang Israel mengetahui dengan pasti siapa Allah mereka. Sama seperti kita orang Kristen, orang Katolik mengenal siapa Allah kita. Siapa Allah kita? Dialah Yesus Kristus. Dialah Allah Bapa, dialah Roh Kudus. Jadi kalau orang Katolik, orang Kristen itu jelas siapa Allahnya. Ya. Yang ketiga, Tuhan selalu setia kepada umatnya. Di ayat 3, kesetiaan Tuhan itu digambarkan seperti fajar yang selalu menyingsing di pagi hari atau seperti hujan yang turun pada akhir musim. Sementara itu, kesetiaan manusia terhadap Tuhan ternyata amat singkat. Diibaratkan dengan embun pagi yang hilang pagi-pagi benar atau seperti kabut pagi. Nah, itulah dia. Panas-panas tai ayam. Ya. Atau ada embun pagi itu nanti udah mulai mau panas, hilang dia. Itulah kesetiaan manusia terhadap Tuhan. Sering terjadi seperti itu. Ya. Sedari kecil kita harus suka mengenal akan Tuhan, mencintai Tuhan. Ya. Mengapa? Karena itu harus dibentuk dari sedini mungkin. Dengan mengenal Tuhan berarti kita mau berdoa, mau memuji dan memuliakan namanya. Kesetiaan Tuhan memang tidak dapat dibandingkan dengan kesetiaan orang Israel. Namun hal ini diangkat agar setiap orang Israel perlu belajar sungguh-sungguh mengenalnya. Jadi untuk mengenal Tuhan itu kita harus benar-benar sungguh mengenal Tuhan. Nah, caranya mudah, doa, berdoa. Ya. Tadi saya sangat mendalam ya mendengar bacaan ya waktu tabisan diakon tadi itu, ya. Adalah seseorang itu atau orang-orang itu ya tidak berguna ketika dia tidak berdoa, atau dia berdoa tetapi minta yang salah untuk melampiaskan hawa nafsunya. Nah, itu tidak ya berguna doa yang seperti itu, doa yang salah. Ya, maka tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Nah, itu adalah suatu perumpamaan bagaimana kita melawan kuasa kegelapan, kuasa jahat, kuasa dunia, kuasa hawa nafsu. Jadi dengan doa. Ya. Memang ya doa yang sungguh itu adalah doa yang mohon ya perlindungan dari Allah. Nah, sharing dan aksi nyata. Yang pertama, apakah saya merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan dalam masa pandemi ini? Nah, masing-masing dari kita di tempat ini ya apakah merasakan kasih Tuhan? Anak-anak, orang muda, remaja, apakah merasakan kasih Tuhan? Ibu, bapak, kita sebagai orang tua, apakah merasakan kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu kita rasakan setiap hari, tetapi apakah kita mau bersyukur atas kasih Tuhan itu? Kita punya orang tua, kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita bisa makan, itulah kasih Tuhan. Ya. Kita bisa menonton televisi, main HP, ada internet, itu kasih Tuhan dalam bentuk materi yang diberikan Tuhan, ya kan? Karena kita mau meminta kepada Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita meminta ular kepada Tuhan, ya tidak akan diberikan ular. Ya. Bapak yang jahat saja tahu memberi yang baik.
apalagi Bapamu di surga. Jadi kalau kita berdoa minta usia orang tua kita panjang, ya, minta kakek nenek kita usia panjang, atau mendoakan bapak kita ya agar berbahagia di surga, nenek kita berbahagia di surga, itu adalah suatu kasih Tuhan. Jadi jangan kita tidak mau berdoa, ya, walaupun sikat, ya, doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai aku pada hari ini. Amin. Baru kita tidur. Tapi kan terkadang untuk mengucapkan itu sesuatu yang sulit. Mengapa? Karena kita tidak mau dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Berikutnya yang kedua, manakah kebaikan Tuhan yang saya alami dalam situasi pandemi ini? 2 tahun pandemi ini kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan Allah. Banyak kita dengar saudara-saudari kita, tetangga kita, atau orang lain itu meninggal dunia. Kita bersyukur masih bisa diberikan kehidupan di muka bumi ini. Dan yang meninggal dunia juga bersyukur dia sudah menghadap Bapa di surga. Semua orang akan menghadap Bapa di surga. Tetapi apakah tinggal di kerajaan surga? Itu adalah kehendak Allah. Ya. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Nah, itulah Yesus Kristus. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Yang ketiga, apakah ada pemahaman baru tentang Tuhan yang saya temukan selama masa pandemi ini? Waktu kita lockdown, waktu kita mengerjakan pekerjaan sekolah di rumah, kita merasakan bahwa kita dekat dengan orang tua kita, dekat dengan mama kita, dekat dengan bapak kita, dekat dengan abang, kakak, paman, bibi. Karena kita lagi lockdown. Dan kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Oh, begini rasanya hidup bersama. Biasanya kita hidup bersama ya palinglah waktu tidur ya, atau waktu kita kecil dulu dengan orang tua. Tetapi ketika lockdown kita bisa 24 jam bersama dengan keluarga. Dan kita rasakan ya bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa bersama, berkumpul bersama. Nah itu. Baik, demikianlah pendalaman kitab suci pada pertemuan ketiga. Singkat, jelas, tepat, padat. Sharingnya kita bisa gali bersama-sama ya dalam refleksi kita dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan mengantar kita pada suatu pengenalan akan Tuhan. Semakin kita mau mencintai, semakin kita mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita membenci, kita semakin jauh dari Tuhan. Kalau semakin kita iri, kita jauh dari Tuhan. Semakin kita dengki, semakin kita jauh dari Tuhan. Kalau kita dendam, semakin kita jauh dari Tuhan. Apalagi kalau kita berbuat dosa, semakin jauh. Apalagi kalau kita membenci orang tua kita, membenci ibu kita, membenci ya paman kita, bibi kita, membenci adik kita, membenci abang kita, ya kita akan semakin jauh dari Tuhan. Nah, begitu juga kalau kita ya saling membenci. Karena yang harus kita benci itu adalah kejahatan. Yang kita harus lawan itu kejahatan. Kita harus mencintai kebaikan. Jadi makanya hidup rukun, damai, dan sejahtera itu adalah permintaan kepada Tuhan Allah. Ya, sama seperti kita minta damai kan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Jadi damai dan sejahtera itu hanya karena ada kasih Tuhan. Nah itu. Baik, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mau berdoa bagi Ibu Veronica Biati yang besok telah Kau panggil 100 hari. Semoga Engkau mengampuni dosa-dosa Ibu Veronica Biati ini dan menerima dalam kerajaan surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami juga berdoa bagi Bapak Abdias Niko Martono yang telah Engkau panggil beberapa tahun yang lalu. Semoga Engkau mengampuni dosa-dosanya, dan jika dia sudah berada di dalam kerajaan surga, menjadi pendoa bagi istri, anak-anaknya, keluarga besarnya, dan juga kepada kami semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas operasi Bapak Florentius Kanyam yang telah dioperasi matanya. Kami mohon pemulihan dan campur tangan-Mu agar matanya dapat kembali normal dan dapat bekerja seperti sedia kala. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Eligia dan anak-anaknya, begitu juga untuk keponaan, adik-adiknya, dan juga orang tuanya yang tinggal di tempat ini, agar hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dibimbing oleh karya kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan. Semoga Engkau selalu membimbing kami dan menuntun kami. Demi Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berada kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita menyampaikan salam damai. Salam damai. Marilah kita berdoa, doa penutup. Allah yang Maha Baik, kami telah merenungkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Dikau. Semoga kami bisa mengalami kasih setia-Mu yang selalu hadir menemani hidup kami, sehingga kami pun dimampukan untuk menemani dan menolong sesama kami, terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup 214. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta
malam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam.